Laut yang biru membentang luas di negeri ini. Pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Flora dan faunanya yang beragam menghiasi negeri ini. Masyarakatnya dengan berbagai suku dan budaya hidup rukun dan saling berdampingan. Mereka selalu siap menyambut siapapun dengan senyuman. Di atas tanah Indonesia, kekayaan alam dan budaya menyatu, menciptakan negeri yang indah di tengah khatulistiwa. Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe berada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Tepatnya terletak di antara Pulau Sulawesi dan negara tetangga Filipina. Kabupaten Kepulauan Sangihe terdapat 105 pulau, di antaranya 79 pulau yang tidak berpenduduk dan 26 pulau berpenduduk. Untuk mewujudkan sebagian nawacita dari Presiden, serta untuk memenuhi rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe setiap kali ada program PTSL senantiasa juga mengalokasikan program pendaftaran tanah sistem lengkap di daerah kepulauan. Tujuannya agar juga masyarakat yang berada di daerah kepulauan juga tanah-tanah kepemilikannya juga bisa dapat diberikan jaminan kepastian hukum atas tanah, di mana kita ketahui bahwa sertifikat itu merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga dengan adanya sertifikat hak atas tanah bisa senantiasa bisa mencegah atau mengantisipasi permasalahan-permasalahan hak atas tanah, permasalahan kepemilikan maupun permasalahan batas bidang tanah. Kedatangan kami untuk memberikan penyuluhan tak jarang mendapatkan penolakan. Apalagi ketika daerah yang kami datangi sangat menjunjung kekeluargaan. Tapi kami tetap dengan sabar menjelaskan kepada mereka pentingnya memiliki sertifikat. Sekaligus menerangkan kalau sertifikat dapat membantu mempermudah kerja pemerintah pusat dan daerah dalam membuat rencana tata ruang wilayah (RT/RW) atau rencana detail tata ruang (RDTR) dan zonasi. Sehingga nantinya pemerintah bisa menyesuaikan rencana pembangunan dengan peruntukan tanahnya. Ketika kita hendak melakukan pengukuran, sering terjadi pembatalan atau pengukuran itu dipending karena masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Ada beberapa masalah yang terjadi di lapangan dalam hal pengukuran. Kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini diantaranya yaitu tentang status kepemilikan tanah, kemudian yang kedua tentang batas-batas tanah. Nah, status kepemilikan tanah di sini karena ini sifatnya tanah negara ex-Swapraja, maka penguasaan itu turun-temurun dan kadangkala sering sulit untuk membuktikan status kepemilikan itu secara surat menyurat atau administratif, karena pemberian itu hanya secara lisan dari kakek buyut sampai kepada orang tua, terus selanjutnya sampai kepada penguasa yang sekarang. Nah, hendaknya ketika kita hendak melakukan pengukuran, misalnya ini ada 5 orang bersaudara, kakak beradik, kita melakukan salah satu pengukuran kepada salah satu bidang, ternyata saudara-saudara yang lain komplain karena merasa bahwa ini masih milik kebersamaan. Strategi kami tentunya pertama dalam hal penyuluhan, sosialisasi, di mana kami memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai arti pentingnya sertifikat kepemilikan hak atas tanah. Dari sisi hukumnya, tentang jaminan kepastian hukumnya atas tanah, maupun dalam sisi ekonominya,
di mana sertifikat bisa mengurangi angka kemiskinan maupun mengurangi angka kesenjangan ekonomi antara masyarakat yang ada di kepulauan maupun masyarakat yang ada di daratan. Nah, dari sisi jaminan kepastian hukum, kami menjelaskan kepada masyarakat bahwa sertifikat dapat mengantisipasi permasalahan pertanahan, khususnya permasalahan kepemilikan tanah maupun permasalahan masalah tanah batas. Dari sisi ekonominya, kami menjelaskan kepada masyarakat bahwa sertifikat itu dapat menjadi jaminan di bank sehingga dengan adanya jaminan di bank, masyarakat bisa mendapatkan modal bank sehingga modal itu dapat digunakan untuk membeli perlengkapan nelayan seperti mesin tempel, seperti mesin katinting maupun perlengkapan nelayan lainnya, sehingga penghasilan yang didapat itu bisa lebih dari sebelumnya dan penghasilan itu bisa disisihkan untuk kepentingan lainnya, tidak sebatas ketika penghasilan sehari hanya habis sehari. Itu yang kami jelaskan kepada masyarakat, dan akhirnya dengan penjelasan tersebut keinginan animo masyarakat bisa terlaksana sehingga pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis di Pulau Para itu bisa kami selesaikan dengan jumlah sertifikat sebanyak 222 bidang. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Boleh mau gabung di sini? Boleh. Baik Pak, ada yang bisa kami bantu? Oh iya. Begini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jadi kami ini dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, kedatangan kami ke sini untuk memberitahukan bahwa ada program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, yaitu program pendaftaran tanah sistematis lengkap, yaitu pembuatan sertifikat tanah Bapak Ibu sekalian. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, dan karena program ini kami alokasikan di Pulau Batu Lingkung supaya masyarakat yang ada di Pulau Batu Lingkung juga bisa merasakan, bisa memanfaatkan sertifikat hak atas tanah. Nah, bagaimana Bapak Ibu, apakah mau tanahnya disertifikatkan? Tidak perlu Pak. Tidak perlu, kenapa tidak perlu? Karena dari orang tua kami sejak dahulu tanah kami aman-aman saja dan tidak ada gangguan apa-apa. Oh begitu. Iya. Nah, jadi begini Bapak Ibu sekalian ya, manfaat daripada sertifikat yaitu memberikan jaminan kepastian hukum. Ya. Jaminan kepastian hukum. Artinya begini, mencegah atau mengantisipasi di kemudian hari jangan sampai Bapak Ibu tanahnya bermasalah, ya kan? Nah, kalau sekarang ini apakah punya bukti kepemilikan? Belum ada kan? Nah, jadi cuma orang tua kasih begitu secara lisan toh, tidak ada bukti kepemilikan. Nah, seandainya di kemudian hari ada bermasalah, Bapak Ibu mau tunjuk bukti apa? Tidak ada kan? Nah, tidak ada. Jadi tidak ada jaminan kepastian hukum. Makanya tujuan kami ke sini untuk memberikan sertifikat tanah supaya ada jaminan kepastian hukum. Ketika di kemudian bermasalah, Bapak Ibu bisa menunjukkan bahwa tanah ini milik saya dengan bukti sertifikat hak atas tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, sertifikat hak atas ini bisa kita bisa mendapatkan modal untuk kita berusaha. Misalnya ada yang nelayan di sini? Ada. Nah, misalnya Bapak Ibu atau Bapak sebagai nelayan kan? Bisa kalau misalnya perahunya belum ada, sertifikat itu bisa menjadi jaminan di bank untuk membuat perahu, atau kalau misalnya mesin tempelnya tidak ada, itu bisa menjadi jaminan untuk membeli mesin tempel atau peralatan nelayan lainnya. Itu manfaat daripada sertifikat. Jadi sertifikat itu bisa menjadi jaminan sehingga Bapak Ibu bisa mendapat modal di bank, sehingga modal itu bisa digunakan untuk mengembangkan usaha. Yang punya usaha, atau kalau misalnya nelayan bisa mengembangkan mesin nelayannya, perahunya maupun jala atau soma yang Bapak Ibu miliki. Itu
Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang bagaimana? Apakah masih tidak mau atau mau? Mau, kalau mau, oke. terang mau. Iya, kalau Bapak Ibu mau, tentunya pelaksanaan ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya Pak ya. Jadi syarat-syaratnya tidak banyak, cuma KTP. Ada KTP di sini? Ada. Nah, bukti kepemilikan tanah, baru PBB, pajak bumi dan bangunan. Nanti juga ada surat pernyataan penguasaan fisik yang akan disiapkan oleh petugas. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian, siap? Siap. Ya, oke. Kalau misalnya siap, nanti kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian kapan pelaksanaannya untuk kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi kegiatan ini akan kami laksanakan pengukuran secara keseluruhan, bidang demi bidang, secara keseluruhan. Jadi nanti tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat desa Batu Wingkung itu akan terukur semuanya. Tetapi bukan berarti ketika terukur semuanya akan mendapat sertifikat. Tidak seperti itu. Yang mendapat sertifikat adalah tanah-tanah yang tidak bermasalah. Pertama, baru permohonannya ada, bukti kepemilikannya ada, artinya berkas-berkasnya lengkap. Berkas-berkasnya lengkap. Jadi kalau yang berkasnya lengkap, tidak bermasalah, itu yang akan kami terbitkan sertifikat. Kalau masih bermasalah, tentunya kami belum menerima sertifikat. Bapak Ibu, jadi semuanya terukur. Bagaimana Bapak Ibu, siap Kang? Siap. Ya, oke, kalau siap, nanti kami akan jadwalkan pelaksanaan pengukuran di desa Batu Wingkung. Begitu ya Bapak Ibu? Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah memberikan waktu kepada kami. Mudah-mudahan dalam pekerjaan ini boleh sukses, berhasil, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat dan juga bisa mendapatkan manfaat daripada sertifikat hak atas tanah tersebut. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang sudah berikan kepada kami. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe mengadakan sosialisasi di warga masyarakat. Memang secara dipikir sepintas ada penolakan dari warga masyarakat sebab masalah tanah di desa saya masih belum nampak karena masih tingginya rasa kekeluargaan. Masalah-masalah tanah tidak terlalu nampak. Tetapi setelah dijelaskan, disosialisasikan oleh dari Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe, masyarakat boleh mengerti dan menerima program ini dengan senang, dengan gembira. Ternyata ada nilai tambah bagi masyarakat, khususnya untuk pengembangan ekonomi warga masyarakat. Dengan hadirnya program pengadaan sertifikat tanah untuk warga masyarakat desa Batu Wingkung, desa saya, sangat memberi manfaat bagi warga masyarakat untuk peningkatan ekonomi. Yang pertama juga manfaat yang pertama itu kepastian hukum untuk milik tanah daripada warga masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi dihantui oleh rasa takut ini tanah saya berstatus bagaimana, sehingga setelah ada sertifikat tanah ini masyarakat dapat kepastian hukum tentang kepemilikan tanah mereka yang miliki. Selanjutnya itu yang kedua adalah faktor peningkatan ekonomi bagi warga masyarakat yang notabene adalah mayoritas adalah nelayan, sehingga dalam pengadaan mesin, perahu, tentu warga masyarakat sangat mengharapkan dana, dan ini dimudahkan bagi warga masyarakat untuk melakukan pinjaman ke pihak bank. Dan selanjutnya juga bagi warga masyarakat tentu sangat-sangat bersyukur dengan hadirnya program ini dan berterima kasih kepada pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Itulah manfaat yang sangat-sangat dirasakan oleh warga masyarakat. Demikian, terima kasih. Sebenarnya banyak sekali program-program pemerintah yang mempermudah kepemilikan sertifikat tanah. Hanya saja sosialisasinya yang kadang kurang merata di kalangan masyarakat. Banyak yang mengira mengurus sertifikat tanah itu rumit, padahal prosesnya bisa dibilang mudah. Kita hanya perlu melengkapi berbagai berkas yang disyaratkan oleh BPN. Setelah lengkap, data yang ada akan langsung diperiksa kelengkapan berkas oleh petugas. Siapkan juga kebutuhan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar lebih mudah, disarankan bagi pemohon untuk memasang tanda batas di tanah mereka
yang fungsinya untuk memudahkan petugas BPN mengukur lahan yang akan disertifikatkan. Setelah itu datanya akan langsung diolah dan diverifikasi. Setelah selesai, tanah akan diumumkan di kelurahan. Dan jika selama waktu 14 hari tidak ada keluhan sertifikat tanah, sudah bisa dicetak PTSL. Dan 60 hari untuk pengajuan secara mandiri. Saat menjalankan tugas, kadang kami harus bepergian ke tempat-tempat yang jauh dari pusat kota. Kadang juga kami harus pergi berjam-jam dan kembali pulang ketika sudah malam. Tapi kami selalu ingat, tugas kami ini demi membantu banyak orang, dan inilah salah satu sumber semangat kami. Kendala di sini karena daerah kepulauan, jadi untuk transportasi mungkin harus menggunakan kapal, dan juga di sini kan topografi daerah Sangihe yang topografinya bergunung-gunung menyulitkan untuk kami untuk mengukur bidang-bidang tanah karena kontur yang berjurang-jurang, jadi harus membutuhkan tenaga ekstra untuk dapat mengukur satu bidang tanah yang topografinya berjurang-jurang. Mungkin itu yang menjadi kendala. Terus kendala yang lainnya adalah cuaca. Karena kepulauan, jadi cuaca di sini kadang-kadang cepat sekali berubah. Dari yang mulai panas, kemudian tiba-tiba hujan, jadi sedikit menghambat untuk proses pengukuran di kantor pertanahan Kabupaten Sangihe. Saya bisa lebih mengenal banyak karakter orang, apalagi karakter di pulau terluar Indonesia, di mana di sini orangnya ramah, friendly, dan mudah bergaul. Jadi senanglah mengenal budaya-budaya baru, terutama di daerah perbatasan Indonesia. Untuk rekan-rekan di kantor pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri sangat mensupport atau sangat gigih sekali dalam upaya menyelesaikan target yang dibebankan kepada kantor pertanahan Kabupaten Sangihe, terutama mengingat kalau dilihat dari terbatasnya pegawai yang ada di kantor dengan target, maka untuk capaian tahun ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Kerja keras dan dedikasi mereka sangat membantu dalam kelancaran kerja di kantor pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat peserta PTSL sebagaimana sudah berkesempatan hadir pada saat ini, dan perlu kami sampaikan untuk menindaklanjuti hasil daripada pekerjaan kita dari awal, dari penyuluhan, pengukuran, dan sampai saat ini adalah realisasi kegiatan daripada PTSL, maka saatnya kita akan penyerahan sertifikat. Jadi saat ini kita akan masuk dalam kegiatan penyerahan sertifikat. Masih uang. Manggil nama yang berikut. Ini Subah Roman. Sebagai pemerintah tentunya kami sangat mendukung apa yang menjadi program pemerintah pusat terhadap masyarakat di wilayah Indonesia, lebih khusus yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kami akan bersama-sama dengan pihak pertanahan untuk turun sehingga melihat langsung
keadaan masyarakat yang ada di pulau-pulau di pesisir Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan sebagai pemerintah kami akan nanti mengundang atau menyurati ke pemerintah desa untuk tidak memberatkan setiap masyarakat yang mau mendapatkan sertifikat yang telah diprogramkan oleh pemerintah pusat, lebih khusus yang dirindukan oleh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Kalau tata ruang Sangihe ini sudah ada, karena memang sudah lama dibuat oleh pemerintah daerah, sehingga penempatan zonasi yang ada itu sudah berjalan. Sudah ada beberapa tahun terakhir ini sudah berjalan RT RW yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Harapan kami supaya masyarakat semua sudah memiliki sertifikat yang selama ini tentunya menjadi dambaan harapan dari masyarakat itu sendiri. Manfaat dari keikutsertaan saya sebagai peserta PTSL sebagai menambah modal dalam keluarga kami, seperti yang kami bisa membeli sebuah traktor, dan juga karena saya juga dalam basic sebagai pedagang, kami juga bisa menambah modal dari sertifikat tersebut. Manfaat dari sertifikat yang pertama dari segi hukum, sehingga objek yang kami miliki itu sudah mempunyai dasar hukum atau kepastian hukum berupa sertifikat. Yang kedua dari segi ekonomi, sertifikat itu sangat bermanfaat bagi kami selaku masyarakat yang besok-besok atau kapan saja membutuhkan modal, bisa jadi jaminan. Iya, manfaat dari sertifikat tanah, saya boleh masukkan ke bank untuk meminjam modal, menambah usaha saya sebagai penjual kue. Jadi sekarang setelah sudah meminjam di bank, ya usaha saya sedikit majulah kalau begitu. Iya, sedikit ada kemajuan dan sedikit ada perkembangan dan begitu. Iya. Program sertifikasi tanah ini memberikan manfaat yang begitu besar, tidak hanya bagi masyarakat, tapi juga kepada pemerintah. Sedikit demi sedikit, fungsi BPN mulai berjalan dengan baik. Walau kadang ada saja problematika yang harus dihadapi, tapi bukan berarti petugas kami tidak akan terus melayani seluruh masyarakat Indonesia dengan sepenuh hati. ATR BPN kini lebih baik.